Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang usaha kami, yaitu YI Coffee Shop. Oke, yang pertama, YI Coffee Shop adalah sebuah tempat yang menawarkan pengalaman ngopi berkualitas dengan harga terjangkau. Kami fokus pada penyajian kopi lokal terbaik yang disajikan dalam suasana yang cozy dan mendukung produktivitas, baik untuk belajar, bekerja, atau sendiri bersantai sama teman-teman. Kami juga menyediakan berbagai varian minum dan makanan ringan yang cocok untuk menemani momen santai. Oke, YOI sendiri menargetkan mahasiswa, pekerja kantoran, dan pencinta kopi lokal di sekitar kampus dan pusat kota. Jumlah target kami sendiri adalah 500 sampai 1000 pelanggan dalam periode uji coba. Oke, yang pertama ada menu dari kami, yaitu kopi-kopian spesial kopi, mulai dari kopi gayo, kopi arabica, lain-lainnya. Dan snack-snack kami ada kentang, terus somai, risol, dan lain sebagainya. Untuk keunggulan dari YOI Coffee Shop sendiri yaitu mulai dari fasilitasnya yang lumayan lengkap, yaitu seperti tersedianya colokan yang banyak, wifi yang kencang, tempat duduk yang nyaman, dan tempat-tempatnya yang fotogenik atau instagramable. Dan menunya juga terjangkau, mulai dari harga Rp6.000 yang paling murah dan paling tinggi di kisaran harga 20 ribuan. Tentunya itu sesuai dengan target market kami, yaitu kalangan mahasiswa dan pekerja-pekerja di sekitar YOI Coffee Shop. Lalu untuk strategi pemasaran kami yaitu lewat berbagai event, seperti contohnya perlombaan Mobile Legends dan acara-acara nobar seperti nobar timnas atau sepak bola yang lagi hype seperti Euro, Piala Dunia, dan lain sebagainya. Dan target pasar, dan kami juga memasarkannya lewat sosial media dan tentunya lewat teman-teman kami sendiri dengan metode yaitu mulut ke mulut. Pada progres di ML YOI Coffee Shop, yaitu yang pertama ada sales atau penjualan di bulan Januari sampai Desember. Total penjualan di bulan Januari sekitar 20 juta sekian, dan Februari 21 juta sekian, Maret 22 juta, lalu April 23, Mei 25, Juni 26, Juli 27 juta, Agustus 28 juta, September 30 juta, Oktober 31 juta, November 32 juta, dan Desember 33 juta. Untuk cost of goods sold, yaitu bahan baku 40% dari total penjualannya. Di bulan Januari ada 8 juta, Februari 8,5, Maret 9 juta, dan peningkatannya sampai di bulan Desember sekitar 500.000. Di akhir Desember yaitu 13 juta 500. Lalu untuk yang ketiga ada operating expenses atau biaya operasional, yaitu sewa tempat sekitar 5 juta per bulan, gaji karyawan 6 juta per bulan, listrik dan air 2 juta per bulan, promosi sekitar 1 juta per bulan, transportasi dan logistik sekitar 500.000 per bulan, dan biaya lainnya adalah 500.000 rupiah per bulan. Dari total biaya operasional per bulan ada 15 juta. Lalu untuk profit atau laba bersih, rumus laba bersih sama dengan total penjualan main COGS dalam kurung COGS plus biaya operasional. Di bulan Januari kita mendapatkan hasil 3 juta, di bulan Februari 2.250.000, Maret 1.500.000, April 750, Mei kita 0 karena mencapai titik impas atau break-even point. Di bulan Juni ada 750.000, Juli 1.500.000, Agustus 2.250, September 3 juta, Oktober 3.750, November 4.500, dan Desember 5.250. Peningkatan laba didukung oleh kenaikan penjualan rata-rata 5% di setiap bulannya.
Lalu untuk biaya operasional terdapat jenis biaya sewa tempat dan karyawan, listrik, air, pemasaran atau promosi, transportasi, biaya lainnya sekitar mungkin perbaikan alat tulis kantor, kebutuhan mendadak dan kebutuhan yang lainnya. Dari total biaya operasional sekitar 15 juta per bulan. Lalu untuk hasil profit, resultnya hasil profit loss dikurangi laba rugi bersih, yaitu di bulan Januari laba bersih dengan total penjualan 20 juta dan cost 8 juta, biaya operasional 15 juta dengan laba bersih 3 juta rupiah. Di Februari 2.250.000, Maret 1.500.000, April 750.000, Mei kita nol karena ada event itu tadi. Di bulan Juni 750.000, Juli 1.150.000, Agustus 2.250.000, September 3 juta, Oktober 3.750.000, November 4.500.000, dan di bulan Desember dengan laba bersih 5.250.000. Lalu di berikutnya ada financial projection dengan beberapa kategori seperti number of days, value of each sale, yaitu di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan total di tahun pertama 300 juta, di tahun kedua 315 juta, di tahun ketiga 390 juta, tahun keempat 347 juta sekian, dan di tahun kelima 364 juta sekian. Lalu di kategori yang berikutnya ada land of building, equipment, product development cost, dan lainnya dengan total di tahun pertama sampai tahun kelima. Di tahun pertama sekitar 40.500.000 sekian, di tahun kedua ada 19.500.000 sekian, di tahun ketiga ada 19 juta, sampai di tahun kelima totalnya sama 19.500.000. Pada financial projection itu juga ada kategori salaries, marketing and promotion, electricity, transportation, office supply, repair and maintenance, dan lainnya. Sama di tahun pertama sampai tahun kelima, total pendapatannya di tiap tahunnya 138 juta dengan EBITDA per satu tahunnya 122 juta, di tahun kedua 136 juta, di tahun ketiga ada 152 juta, di tahun keempat 168 juta, di tahun kelima 186 juta. Lalu di tabel berikutnya ada number of expenditure dengan 10.000, amount to be invested ada 50 juta, dan lain-lainnya seperti tabel di samping. Lalu untuk unit economics, di unit economics ada P dan L unit tahun pertama dengan revenue 300 juta, cost 138 juta, gross profit 160 juta, gross point margin kita mendapatkan 54%, dan operating cost 138 juta, operating profit 24 juta. Lalu untuk unit economics di tahun pertama ada kategori CSC, CLV, ERPU dengan value CSC 10.000, CLV 450.000, dan ARPU 25.000. Lalu untuk CSC atau cost of sales plus cost of marketing dengan assumption tahun pertama total sales are evenly divided across 12 bulan, yaitu dengan konstitusi 40% dari total revenue lainnya. Lalu untuk yang ketiga ada marketing and promotion cost dengan 1 juta per bulan. Lalu untuk average value per customer adalah 25.000, dan average customer spend yaitu 3 tahun.